Halo semua, masih di Sekolah Minggu Kelas Madya. Hari ini kita mau belajar Alkitab lagi dari Lukas 1 ayat 67 sampai 80 yang berjudul Nyanyian Zakaria. Kita berdoa dulu yuk sebelum mulai. Tuhan, Bapa kami yang baik, terima kasih atas anugerah dan penyertaan-Mu untuk kami semua. Terima kasih atas kesetiaan dan kerinduan kami semua untuk boleh terus mengikuti sekolah minggu ini. Tuhan, tolong pimpin dan persiapkan hati kami agar kami semua boleh mengerti tentang cerita Alkitab yang akan disampaikan sebentar lagi. Tuhan, kami mau menyerahkan doa ini hanya ke dalam nama-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Seperti telah kita dengar dari cerita minggu lalu, bahwa Yohanes Pembaptis, sang pembuka jalan itu telah lahir. Kelahirannya membuat kagum banyak orang, karena sungguh ajaib perbuatan Allah dalam kelahiran Yohanes Pembaptis. Setelah Zakaria dapat berbicara, yang diucapkan Zakaria pertama kali adalah memuji Allah. Zakaria memuji Tuhan dengan kalimat-kalimat yang indah, karena dikuasai oleh Roh Kudus. Ternyata dari ayat 68 sampai 75 merupakan nyanyian pujian untuk Kristus. Yuk, mari kita lihat nyanyian Zakaria tersebut. Di dalam ayat 68 sampai 69, Zakaria memuji Tuhan karena Tuhan melawat umatnya. Ucapan syukurnya tidak berfokus pada anaknya sendiri, tetapi kepada anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Zakaria tahu rancangan Tuhan bagi umatnya itu sangat penting. Di ayat 70-71 mengatakan bahwa Allah melawat umatnya karena belas kasihannya atas penderitaan Israel dan memperhatikan mereka karena kasihnya yang besar. Di ayat 72-73 mengatakan bahwa belas kasihan dan kemurahan yang diberikan Kristus ini adalah untuk menggenapi janji Allah kepada Abraham. Allah menjanjikan berkat bagi seluruh dunia. Tuhan menjadikan Abraham seorang yang sangat penting dengan janji yang sangat berharga. Tuhan menjanjikan bangsa-bangsa di bumi akan diberkati melalui umatnya. Ini hanya bisa terjadi melalui keturunan Abraham, yaitu Yesus Kristus. Sebab dengan kedatangan Yesus Kristus, Dia menjadi sumber berkat bagi seluruh umat manusia, berkat pengampunan dan damai dengan Allah. Semua dibayar oleh Kristus di kayu salib, sehingga semua orang yang percaya kepadanya diselamatkan. Di ayat 74-75 mengatakan bahwa tujuan penebusan adalah agar umat Tuhan dibebaskan dari musuh. Kedatangan Kristus akan mengembalikan ibadah umat Tuhan yang sejati, kudus, dan benar tanpa ada rasa takut. Selanjutnya, di ayat 76-79, barulah Zakaria berbicara tentang panggilan anaknya itu di dalam Kristus. Yohanes Pembaptis adalah orang yang mempersiapkan jalan bagi Yesus. Ia berkhotbah tentang pertobatan dan pengampunan sejati, agar orang-orang dapat menyambut Kristus yang akan memulihkan dan memberikan keselamatan seperti yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Di ayat 80 menjelaskan bahwa Yohanes Pembaptis bertambah besar dan semakin kuat secara roh. Dia semakin siap menjalankan tugasnya. Dia tinggal di padang gurun untuk dibentuk oleh Tuhan dalam mempersiapkan jalan bagi pelayanan Kristus. Dari cerita tadi, kita tahu nyanyian Zakaria adalah doa iman. Zakaria mengerti bahwa Yohanes Pembaptis adalah pembuka jalan bagi Kristus. Tugasnya untuk menyampaikan pertobatan dalam menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Nyanyian pujian Zakaria membuat kita mengerti rancangan keselamatan Allah dalam Yesus Kristus, dan Yohanes Pembaptis dipakai Allah untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus Kristus. Kita pun dapat dipakai Allah seperti Yohanes Pembaptis, yaitu mempersiapkan jalan supaya orang lain percaya kepada Tuhan Yesus.
Kita dapat menyampaikan pertobatan kepada keluarga, sahabat, atau orang lain yang belum percaya dengan cara: 1. Bersaksi melalui hidup benar sebagai orang percaya. Kedua, bersaksi dengan berbicara kepada orang lain bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Semua orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan. Amin. Ayat hafalan kita dari Lukas 1 ayat 68. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Kita ulangi lagi ya. Lukas 1 ayat 68. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Mari kita tutup pelajaran ini dengan berdoa. Bapa, terima kasih untuk cerita Alkitab hari ini. Kami diingatkan untuk menyampaikan kabar pertobatan dan keselamatan kepada orang lain, agar mereka mau percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Bapa, terima kasih juga untuk kesetiaan murid-murid dalam mengikuti sekolah minggu online ini. Jaga mereka dan berkati mereka semua. Terima kasih Bapa. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. God bless you.